Malasnya petani bukan berdampak untuk 1 tahun itu aja gitu. Berdampak karena nggak ngerawat, akan berdampak 2-3 tahun ke depan pasti juga masih akan berdampak. Bahan baku, kalau permintaan banyak, bahan baku itu yang kurang. Halo Sobat Konservasi, balik lagi di Bincang Hutan Tropis. Kali ini bersama saya Yuda, dan saya sudah kehadiran satu narasumber, Bang Erik. Halo Bang. Halo Mas. Nah, oke, teman-teman, kali ini kita akan diskusi hal menarik. Ini temanya pas, kita lagi di tempat ngopi, tempat kopi di kota Sungai Penuh, Kerinci. Diskusinya tidak sangat dekat dengan kopi dan konservasi. Nah, kebetulan juga diskusi ini juga terinspirasi dari buku sebenarnya yang saya tulis. Ini mengenai merawat jiwa Kerinci. Nah, ini tuh gimana kita memupuk modal sosial di Bentang Kering Sebelat untuk turut melindungi kawasan TNKS sama-sama gitu. Nah, ini buku menarik, dan buku ini ditulis juga di lokasi dampingan teman-teman akar itu. Iya. Di Renah Pemetik ya. Ya, Renah Pemetik. Oke, saya ingin mulai bertanya dari ini Bang. Kenapa kopi dan kenapa Renah Pemetik? Kenapa kopi dan kenapa Renah Pemetik? Iya. Sebenarnya awalnya akar, TFCA dan LTA ini berpikirnya sebenarnya konservasi gitu. Tapi kalau kita cuma berpikir konservasi tanpa harus memikirkan masyarakat, itu akan sulit gitu. Sebenarnya konservasi itu bagaimana harus berkesinambungan dengan ekonominya masyarakat. Makanya dipikirkanlah tanaman ini kopi itu. Jadi kita harus memikirkan karakteristik kopinya dulu terlebih dahulu. Soalnya dari dahulu masyarakat di sana juga sudah menanam kopi gitu. Cuma kopinya itu robusta. Nah, jadi kalau robusta itu panennya itu cuma 2 kali dalam setahun. Jadi kesibukan masyarakat tidak terlalu sibuk, tapi hasilnya itu cuma dapatkan dengan 6 bulan sekali. Nah, makanya dipilihlah kopi Arabica. Arabica karakteristiknya yang panennya 1 kali 2 minggu. Jadi masyarakat itu disibukkan dengan merawat kopi Arabica, sehingga nilai ekonominya juga lebih ada. Sehingga masyarakat yang dulunya berladang kopi di Taman Nasional, sehingga menyibukkan dirinya lah untuk merawat kopi yang di luar Taman Nasional gitu. Nah, kenapa wilayahnya yang dipilih itu Renah Pemetik? Sebelum ke sana ceritain dulu, ini Renah Pemetik ini di sebelah mana sih sebenarnya? Renah Pemetik ini merupakan salah satu wilayah penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat ya. Jadi kenapa memilih Renah Pemetik? Sebenarnya karena untuk syarat hidup dari kopi Arabica harus berkisar antara 900 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Salah satunya Renah Pemetik cocok gitu. Sedangkan wilayah lain seperti Kayu Aro kan itu sudah dari lebih dulu daripada Renah Pemetik untuk masalah kopi Arabica gitu. Makanya ditarik lagi ke Renah Pemetik. Kalau untuk wilayah lain kan belum ada gitu. Makanya dipilihlah Renah Pemetik sebagai salah satunya. Kalau hubungannya dengan konservasi, karena Renah Pemetik merupakan wilayah penyangga Taman Nasional gitu, makanya digiatkanlah untuk kopi Arabica di sana gitu. Jadi Renah Pemetik itu di luar kawasan ya, kita mesti clearing. Ini luar kawasan, tapi dia berbatasan langsung ya? Berbatasan langsung dengan Taman Nasional, kan statusnya kan hutan produksi ya, yang APL area penggunaan lainnya yang itu, yang Renah Pemetik. Di situ ya. Iya. Nah, lalu tadi kita bilang sebenarnya kopi dan konservasi ya sebenarnya. Nah, konsep kopi yang lestari itu harusnya seperti apa sih? Karena kalau kita bicara kopi ya, komoditi kopi ya juga harus lestari, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk nanti. Juga bagaimana kontribusi dia terhadap masyarakat, dan kalau bisa menjadi barrier gitu kan terhadap perlindungan di TNKS harusnya gitu. Makanya lestari. Nah itu gimana kalau konsep kopi lestari ini dari sisi? Jadi yang
konsep kopi lestari itu misal nih si Akar TFCA sama LTA ini kan udah mengembangkan kopi Arabica. Petani tidak semata-mata harus menanam kopi Arabica gitu. Dalam setiap penanaman kopi Arabica kita harus menanam pohon pelindung gitu. Jadi untuk menjaga kelestarian hutan kan, tetap harus menanam pohon pelindung. Misal kalau tergantung jenisnya juga sih, jenis pohon pelindungnya kita mau pakai apa gitu. Yang sudah dicoba itu kayak Surian, Lamtoro sama Medang. Medang hijau itu jenisnya. Jadi kalau untuk Lamtoro itu 4 batang kopi ada 1 batang pohon pelindung. Tergantung 4 batang kopi 4:1. Iya, 4:1 itu untuk Lamtoro ya. Kalau untuk Surian itu bisa pakai 10 batang lah, 10 batang kopi, karena kalau terlalu banyak pohon pelindung, kopinya yang jadi rusak kan. Betul. Jadi begitulah konsepnya lestari itu. Jadi kita tanam kopi, kayu pun ada gitu. Itu konsepnya. Sebenarnya ini juga banyak dibahas ya sebenarnya ini ya yang diserap lah sebenarnya soal pohon penyangga di situ kan. Pohon naungan di situ. Pertama ada orang yang beranggapan bahwa ketika ada pohon penyangga produktivitas kopi itu menurun. Tapi ada juga yang bilang bahwa memang justru pohon penyangga ini nanti bisa saja turut meningkatkan produktivitas kopi. Yang mana dua-duanya juga secara, saya belum pernah baca jurnalnya, cuman kayaknya sih belum pernah ada penelitian yang pasti ke sana ya, kayak gitu. Tapi dari pengalaman teman-teman Akar sendiri itu bagaimana dengan keberadaan tanaman sela ya, kita nyebutnya kalau di agroforestry yang ada di antara kopi itu. Jadi kalau untuk tanaman sela pohon penyangga ya, itu sebenarnya ada yang bilang untuk kopi tidak akan produktif lagi gitu. Itu sebenarnya kan makanya kita udah menekankan tergantung tutupan pohon pelindung itu sendiri. Kalau tutupannya itu terlalu lebar, makanya kita akan bikin lebih jarang gitu. Gitu. Kayak Lamtoro itu kan bisa dirampel tuh. Jadi kalau udah terlalu subur kita rampel lagi gitu. Dipotong kan. Soalnya kalau kopi dalam konsep terlalu terbuka, itu makanya dia tidak akan bagus gitu. Makanya dikasih naungan. Tapi kalau naungannya itu lebih banyak, si kopi pun juga nggak akan berbuah gitu. Daunnya aja yang subur gitu. Nah, makanya sudah ada aturannya lah, ini untuk 4 pohon pelindung gitu, untuk 4 kopi 1 pohon pelindung gitu, itu untuk khusus Lamtoro gitu. Kalau untuk Medang kita pakai 10 gitu, agar tidak terlalu rapat gitu. Jadi harus bijak sebenarnya ya. Iya, kita harus bijak sebenarnya. Ada tengah-tengah ya, harus ya untuk jangan sampai juga dari sisi ekonominya nggak ada, itu juga penting. Tapi dari sisi konservasinya juga harus diperhatiin gitu ya. Oke. Nah, tanaman sela ini sebenarnya banyak juga yang bilang bahwa ini juga nanti akan mempengaruhi cita rasa dari kopi sendiri. Kalau aku kan cuma penikmat kopi ya, aku nggak terlalu ngerti lebih jauh soal kopi nih. Jadi menurut Bang Heri gimana nih? Ini kalau ada pohon Surian di situ, Lamtoro itu apakah rasanya kopi jadi kayak kopi Surian gitu atau gimana? Karena aftertaste orang bilang aftertaste ini jeruk nih gitu atau nangka nah itu gimana? Sebenarnya ya itu kan belum ada penelitian yang pasti itu mengenai itu gitu. Misalnya kita tumpang sari dengan cabai, apakah kopi kita akan rasa cabai gitu? Kan belum ada penelitian yang pastinya gitu. Terus sebenarnya ilmu saya juga belum sampai ke atas yang seperti itu ya. Tapi udah berkembang di masyarakat akan seperti itu gitu. Tetapi yang namanya dalam cita rasa kopi mungkin ada yang kayak citrus gitu, ada yang kayak rumput, ada yang kacang-kacangan itu memang ada gitu. Tapi saya nggak tahu apakah itu munculnya dari pohon naungan atau apa, saya nggak tahu itu gitu. Nah, saya nggak pasti juga gitu kan. Karena orang bilang kan menyerap apa yang di sekitar kan. Kalau misalkan dulu kopi itu sering dijemur di aspal juga nanti yang keserap rasanya kan itu atau bahkan kalau kita taruh pupuk kopi di ruangan kan itu juga bisa nyerap itu kan. Itu banyak orang berpikir gitu. Itu pola pikirnya beda sih. Kalau kita taruh ini barang udah jadi kita taruh dengan di tanah, pasti dia akan memang dia akan rasa tanah gitu. Ini barang yang tumbuh. Kalau kita kita gandengkan dengan Lamtoro nggak akan rasa jadi Lamtoro gitu. Tapi itu kan proses penyimpanan itu. Kalau penyimpanan kopi akan kita gabungkan dengan penyimpanan kulit manis, kemungkinan
dia akan ada rasa kulit manis gitu. Tapi kalau dia hidup berdampingan dengan kulit manis, ya penelitian ke sana pun juga belum ada gitu. Dan saya pun nggak bisa membenarkan oh ini benar ini betul, nggak bisa saya gitu. Jadi kadang kita suka di barista ini masalah ini nangka dia, nangka atau pisang sebenarnya gitu. Ya sama kayak itu. Misal nih kita mau ngeluarin cita rasa kopi itu kayak madu gitu. Ada namanya pengolahan honey. Itu kan pada proses pengolahan gitu. Oh, prosesnya ya? Itu kan proses pengolahan. Wine itu. Ya ada wine kan. Nah, itu kan sebenarnya di proses pengolahan gitu. Ya? Bukan berarti dia dicampur dengan wine gitu kan. Iya. Intinya gitu. Ada yang kayak bau nangka itu sebenarnya ini yang saya coba ya, ini kayak proses natural proses, itu kayak natural proses itu merupakan proses yang sangat tradisional, udah dicoba dari dulu-dulu. Itu kalau di test cup, itu rasanya kalau di cupping emang ada, pas kita giling tuh emang bau nangka keluar gitu. Baunya bau nangka. Itu kalau yang natural yang jadi itu, bukan berarti dia digabungkan atau di blend dengan nangka kan nggak gitu hasilnya. Natural full wash itu perlakuannya lah ya. Itu perlakuan sebenarnya proses gitu. Kayak ada namanya honey, ada wine, anaerob segala macam itu kan sebenarnya perlakuan kita mengolah kopi itu mau dijadiin apa gitu. Bukan dipengaruhi tanaman sekitarnya atau sekelilingnya gitu. Jadi nanti tujuannya apakah untuk fisik tea, untuk drip itu juga itu harusnya requestnya berdasarkan perlakuannya nanti seperti apa gitu untuk menjaga cita rasa gitu kan. Iya itu kan lagi itu tugasnya si barista ya ini kita yang ngolah mau jadiin apa gitu. Tapi kan bahannya kayak kita harus milih dong natural atau ini biasanya natural enak dijadiin ini gitu. Full wash enaknya dijadiin ini gitu. Itu udah barista yang ngaduk kan. Nah, kita cuma menyediakan rasa kopi itu yang bahan baku kita itu enak gitu. Udah, yang tinggal lagi penyajian nanti baristanya kan. Jadi memang proses kopi dari hulu ke hilirnya itu semuanya bergantung dari quality controlnya ya, masing-masing bertanggung jawab ya. Masing-masing bertanggung jawab. Nanti yang menghasilkan kopi yang petaninya juga harus memastikan bijinya baik. Nanti di bagian untuk yang di sangrainya. Iya, sangrai. Juga dia harus pintar juga. Karena kalau nggak digosong juga percuma kan? Iya, percuma. Betul. Terus nanti di bagian yang nyajiin juga harus ini. Berarti memang semuanya harus sama-sama. Iya, sama-sama. Harus baik. Kalau nggak kopi enak pun kalau saya nyajiin jadinya nggak enak gitu. Nah Bang, kalau balik lagi ke ranah pemetik ya, sebenarnya ranah pemetik itu apa? Desa atau kalau di Lampung tuh ada talang gitu atau telang gitu. Jadi dia cuma sebagai tempat singgah untuk dia bekerja di ladang situ. Atau apa? Sebenarnya kalau ranah pemetik sendiri itu kan nama desa yang terdahulu ya, nama desa awal itu adalah Renah Pemetik gitu. Oh itu nama desa awalnya? Iya awalnya itu kan desanya desa Renah Pemetik kan. Jadi setelah di enclave ya, di enclave udah jadi desa, tapi sekarang udah ada 3 desa definitif di sekitar. Jadi Renah Pemetik itu udah pecah lagi jadi 3 desa gitu. Ada namanya Desa Pasir Jaya, Lubuk Tabun sama Sungai Kuning. Tapi programnya si TFCA cuma mencakup di Pasir Jaya. Pasir Jaya itu yang pemetik gedang itu masih merupakan zona ladang, jadi belum ada desa gitu. Kayak talang gitu, jadi emang orang tuh masih berpindah-pindah, ini cuma untuk tempat singgah untuk peladang, nanti balik lagi ke kampung asal. Cuma gitu. Kalau yang di Pasir Jaya orang memang udah menetap gitu, udah ada kepala desanya. Oh iya? Ya, jadi sudah definitif lah, desa definitif gimana gitu. Renah tuh apa sih artinya? Renah itu dataran nggak sih? Oh dataran ya? Cuma itu kan kalau nanti boleh ngobrol-ngobrol juga lah sama ahlinya kan. Kalau saya kan saya pendatang nih, jadi saya nyarinya ngajar cerita juga ya. Jadi Renah itu kan dataran gitu. Kayak itulah. Jadi Renah dataran pemetik itu metik atau apa aku ya? Enggak gitu sih. Saya mikirnya kemarin gitu juga. Metik itu metik gitu. Tapi
saya lupa juga nih kata yang udah tua kemarin tuh bukan itu artinya ya, dia nyanggah gitu. Tapi saya lupa nih artinya ranah pemetik itu sebenarnya apa gitu. Jadi kalau yang di Pasir apa namanya Pak? Pasir Jaya Yang punya Tepsa itu? juga sudah ada. Itu belum desa ya? Itu Pasir Jaya sudah desa. Definitif. Oh, bukan Ajun Arah lagi nih. Bu Ajun Arahnya masyarakat Siula kalau Pasir Jaya. Siula. Tapi udah jadi desa gitu. Jadi orang tuh pulang ke Siulak pun juga udah jarang gitu. Oh iya. Karena kan sebenarnya konsep ini benar dikoreksi Bang Erik kalau saya salah. Konsep Ajun Arah itu adalah di mana tata kelola lahannya masyarakat di beberapa di Sumatera ya, yang membagi-bagi kawasan kan, untuk kawasan untuk adat, untuk lindung dan untuk produksi. Nah, yang produksi ini yang Ajun Arah kan? Sebenarnya. Ya sebenarnya yang produksi Ajun Arah. Misalnya Sulak Ajun Arahnya ini nih. Nah, kalau Kemantan Ajun Arahnya wilayah sini gitu. Jadi udah dari turun temurun loh dari nenek moyang mereka gitu. Jadi pasti nggak akan ada banyak campurnya, paling ya campur karena batas-batas Ajun Arah kan. Jadi orang kayak Siula udah masuk ke wilayah masyarakatnya Semeruk gitu, beberapa orang gitu. Oke. Dan itu sekarang sudah menjadi desa ya? Sudah menjadi desa. Kawasan Mukim kan harusnya kalau dulu kawasan Mukim itu beda juga dengan Ajun Arah ya? Iya, beda. Oke. Nah, menarik kalau di ranah pemetik sekarang yang di itu desa itu tadi desa Bidefit tadi ada berapa masyarakat sebenarnya sekarang di situ? Kalau masyarakat kakak berapa kakak? Kakak kalau kakak 200-an kayaknya lebih lah. Oke. Nah aku pengen tahu sebenarnya kan dulu ini aku dengar cerita. Dulu kan awalnya ketika teman-teman akar itu masuk ke sana kan nggak banyak orang yang mau untuk terlibat dalam budidaya kopi yang lestari ini di ranah pemetik. Kalau Bu Emma cerita itu cuma ada dari 3 atau 4 orang yang akhirnya berkembang sekarang menjadi lebih dari 100 gitu kan. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan teman-teman akar sehingga proses penyadartawan itu berhasil gitu kan. Kita bisa katakan berhasil karena dari 4 menjadi 100. Nah, itu apa saja proses-proses yang dilakukan itu? Sebenarnya ya kalau ini saya pribadi nih, saya bawakan diri saya ini petani. Saya petani kopi nih. Nah, yang namanya petani tentu yang dipikirkan hasil kan. Nah, hasil kan gitu. Pragmatis lah ya. Hasil gitu. Jadi ketika kita mau menawarkan ini produk kopi Arabica gitu. Oh, kami sudah ada nanam kopi dari dulu gitu. Yaitu Robusta gitu. Dengan hasil 6 bulan segini udah dikali-kalikan sama mereka kan, ini hasilnya segini sebulan gitu. Ngapain? Jadi kita harus ya seperti mempelajari karakteristik kopi tadi. Ngapain kita harus metik kopi Arabica setiap minggu atau seminggu 2 kali itu, sedangkan kita sibuk gitu. Gimana tadi proses penyadartahuannya masyarakat di Tanah Pemetik itu, Bang? Untuk penyadartahuan untuk keluar dari Taman Nasional gitu. Sebenarnya untuk nanam ya. Penyadartahuan bagaimana masyarakat itu tadi mau untuk mengelola kopi sesuai dengan pengelolaan kopi yang baik yang didorong oleh akar. Sebenarnya itu tadi kan masyarakat itu taunya kan untuk ekonomi ya. Kalau ekonomi pragmatis untuk ekonomi gitu. Jadi kalau untuk cuma nanam kopi kan mereka udah dari dulu udah nanam kopi gitu, yaitu Robusta gitu. Jadi makanya kita sibukkan masyarakat dengan si kopi Arabica, karena dengan pola panen Arabica yang dua minggu sekali udah menghasilkan uang itu. Beda dengan Robusta kan 1 kali 6 bulan baru kita menghasilkan uangnya gitu untuk si Robusta gitu. Jadi kalau untuk mengajak masyarakat untuk nanam kopi pertama kali memang susah gitu, karena mereka sudah terbiasa dengan pola pertanian tradisional gitu. Yang udah ditanam nggak dirawat lagi, cuma ngambil hasil kan, dan ngambil hasil nanti 3-4 tahun udah kopinya udah nggak buah lagi gitu. Dan dengan Arabica emang harus dirawat gitu, dan harus dirawat, ada metode pangkas, ada
petiknya pun harus petik merah, beda dengan kopi tradisional robusta. Petik hijau masuk semua kalau gitu. Kalau si robustanya kan. Nah, jadi sebenarnya masyarakat malasnya dengan itu gitu. Dengan pola tanam dan pola panen itu. Masyarakat malasnya kita mengambil satu-satu gitu. Yang cherry kan, kalau Arabica kan gitu. Tetapi nilai jual si Arabica lebih tinggi dibanding nilai jual si Robusta. Makanya 3 kali lipat kan, misalnya di 3.000 Robusta, 9.000 pasti Arabica gitu. Jadi sebenarnya masyarakat itu sudah melihat hasil kawan-kawan yang udah nanam terlebih dahulu gitu. Oh, mereka tidak sibuk, hasilnya ada gitu. Nah, istilah tidak sibuknya itu dia tidak perlu capek, petik merah langsung jual, petik merah langsung jual gitu. Enggak kayak si Robusta harus dijadiin green bean dulu, dipetik, dijemur, diolah lagi, baru dijual gitu. Kan yang sibuknya cuma sibuk dalam artian proses panen. Kalau si Arabica panen jual gitu. Ini cuma untuk masalah perawatan aja lah, nggak terlalu itu kan, cuma hasilnya itu pun ada gitu. Bisa lah, sebenarnya kan masyarakat itu kan menginginkan dari belanja untuk kebutuhan itu kan minggu ke minggu kan. Jadi kalau minggu ini udah terpenuhi, ya minggu besok ada lagi gitu. Kan masyarakat sebenarnya nggak harus jauh-jauh beladang ke dalam Taman Nasional gitu. Nggak harus nanti, kalau tipikal tradisional mereka akan ngutang dulu ke warung-warung yang ada di luar untuk nunggu panen mereka yang akan datang gitu. Nah, jadi setelah 6 bulan baru, jadi utangnya udah ditumpuk kan, baru dibayar gitu, habis panen gitu. Itulah polanya gitu. Tapi kalau dikumulasikan ya, antara yang Arabica sama Robusta tuh dalam 6 bulan itu lebih besar mana hasilnya? Lebih besar si Arabica, lebih mudah pekerjaannya Arabica gitu. Berapa kali lipat dari Robusta? Kalau lipatnya sih nggak sampai 2 kali lipat ya, cuma lebih efektif untuk membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari gitu. Untuk antisipasi kebutuhan sehari-hari. Antisipasi kebutuhan sehari-hari. Oh, jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana kemudian kopi ini bisa mendorong atau bisa mengajak masyarakat, sebagai mediator untuk masyarakat itu keluar dari dalam kawasan? Oh, sebenarnya yang mendorong masyarakat keluar dari kawasan itu sebenarnya kan mereka itu sudah tidak ada waktu untuk merawat lahan mereka yang dari Taman Nasional. Iya. Mereka waktu mereka habis di merawat kopi Arabica, tetapi hasilnya ada gitu. Nah, kan tidak mungkin kita suruh mereka keluar tanpa ada hasil gitu. Jadi mereka beladang di luar kawasan dengan perawatan kopi Arabica, hasilnya dari sana gitu. Hasilnya lebih efektif dibandingkan dari ladang yang Taman Nasional gitu. Sudah jauh hasilnya pun nggak efektif kan untuk mereka kan. Hasilnya pun sedikit gitu. Kalau dulu salah satu dorongan masyarakat untuk masuk ke dalam kawasan karena apa? Pertama, kalau dorongan kalau saya lihat ya, pertama kan memang pola masyarakat Kerinci untuk berladang itu, jadi buka ladang tanam gitu. Pindah-pindah gitu, pola ladang berpindah gitu, makanya banyak yang di dalam gitu. Padahal yang di luar pun nggak diurus gitu, banyak yang terlantar kan. Jadi apa salahnya kita rawat yang di luar, kenapa kita harus ke dalam gitu? Iya. Jadi karena itu ya. Dan kalau di dalam juga bertani apa? Kopi atau yang lain? Bertani kopi sama kayu manis. Nah Bang, tadi adalah bagaimana masyarakat itu ternyata sebenarnya masih pragmatis untuk hal ini, sehingga kita juga perlu berstrategi lah, istilah itu kan sebenarnya sebuah strategi yang dilakukan kan. Bagaimana masyarakat biar keluar itu ya strateginya seperti itu gitu. Kita nggak bisa memaksa masyarakat untuk keluar tapi nggak ada alternatif atau solusi ya. Jadi harus berstrategi. Nah sekarang kalau kita bicara dari sisi ini kan tidak hanya berhenti tentu pada masyarakat mau untuk mengelola lahan yang ada, memanfaatkan seoptimal mungkin gitu. Tapi adalah kopi kan juga kita tidak bisa menjual hanya dari cerita kopi. Oh ini masyarakat sudah mau untuk menanam di luar kawasan, ini kopi konservasi, kan nggak bisa begitu. Tapi kan konsumen juga akan pragmatis juga. Kalau kopi enak ya gue makan nih gitu kan, gue minum nih. Tapi kalau kopi lu nggak enak, udah kita
sebatas sekali 2 kali nyoba, tapi ya cukup enough gitu. Nah, proses yang menurutku juga yang challenging adalah soal bagaimana kualitas kopi ini dikontrol atau kualitas kopi ini dipastiin juga enak kayak gitu. Nah, aku melihat sebenarnya dari salah satu kopi yang terutama dengan TFC yang sangat enak menurutku, itulah kopi akar gitu kan, kopinya Kerinci gitu. Itu menurutku enak, dan orang lain juga punya testimoni kopinya juga enak kayak gitu, kualitasnya terjaga gitu. Itu bagaimana? Karena menurutku itu penting untuk pasaran. Bagaimana mastiin kualitas kopi? Jadi untuk kualitas sebenarnya kita memang harus mulai dari si petaninya ya. Jadi petani itu kita ajarkan untuk selalu petik merah. Jadi merah itu petik gitu. Jadi biasanya kriteria petik itu 75% merah itu boleh dipetik gitu. Kalau biasanya. Kan ada juga karena memang udah terbiasa dengan pertanian tradisional kayak Robusta, mereka pun belum tahu kan, makanya harus kita tetap dampingi gitu. Makanya ada pendampingan. Jadi si TFCA karena LTA ini mendampingi dari awal pembibitan sampai cara tanam, terus cara pangkas, cara panen, pemupukan, semuanya didampingi gitu. Jadi bukan setelah tanam lari gitu, bukan gitu. Jadi memang kalau untuk masalah kualitas memang harus dijaga dari petaninya terlebih dahulu gitu. Jadi tetap kita ada bimbingan gitu. Jadi si TFCA ada tenaga lapangan. Jadi memang harus ada setiap petani itu harus dikunjungi gitu. Oh ini perawatannya begini lagi nih Pak. Ini dikontrol, harus ada kontrol gitu. Makanya panen pun walaupun mereka nanti ada hijau ya tetap kita ajarkan ya pelan-pelan kan. Nggak langsung kita panen langsung banyak merah sama petani nggak bisa gitu. Memang perlahan-perlahan sampai mereka terbiasa dengan panen merah gitu. Oke. Itu dari petik saja kayak gitu. Nanti juga dari pembibitan juga dikontrol ya. Dari pembibitan. Kalau nggak salah tuh nilai spesialtinya si Kerinci itu berapa sih? Setelah yang dites di Jember itu? Itu 85. 85 itu gede apa sedikit? Bagus. Bagus ya. 85, di atas 80 tuh udah bagus nih specialty. Ya. Itu sebenarnya bibit dari Kerinci sendiri atau kopi itu campuran dari, kan biasanya dicampur juga kan? Aku rada-rada ini nih, gimana menentukan specialty, yang kedua beberapa untuk membuat ini kopi Kerinci nih gitu kan, yang tesnya ini nih, signature-nya ini, itu kan juga sebenarnya yang khas itu adalah gimana cara mencampurkan beberapa bibit kopi, misalkan diambil dari mana sehingga dia menghasilkan satu kopi yang rasanya itu. Bener nggak sih kayak gitu? Sebenarnya iya kalau yang gitu ya. Tapi kan kita bibit tetap ambil dari Jember ya, dari Jember ya. Puslit Koka ya. Jadi ada beberapa jenis bibit yang kita itu kan di sini gitu. Kita bibit, kita tanam gitu. Seperti Andung Sari itu kan, Andung Sari, Sirga Rutang, Komaste, banyak itu kan P88, S795, Borbor. Itu yang semua kita ambil dari sana gitu. Itu sebenarnya tujuan kita mencampurkan kita penanaman bibit kan di setiap bibit itu beda waktu panen gitu. Nah makanya kita kasih macam-macam bibit agar petani itu setiap minggunya itu jangan putus panen gitu. Nah, ada yang tipikalnya beberapa bulan baru dia banyak gitu. Ada yang sekali 2 minggu itu dia udah ada lagi, ada sekali seminggu dia udah merah lagi gitu. Karena bijinya beda ya. Karena bijinya beda, makanya setiap minggu atau 2 minggu sekali petani bisa panen gitu. Jangan habis panen berhenti kan nggak enak juga gitu. Pokoknya untuk mingguan petani itu ada lah gitu. Oke. Makanya tujuannya itu kan. Nah kalau bicara kan itu baru di petani. Petani bisa saja petik merah, petik hijau sembarangan kan. Iya. Mereka juga nggak tahu kan. Nah ini quality control di teman-temannya gimana untuk mestiin yang aku ambil yang kan harusnya juga ada kita harus melihat juga permintaan pasar kan, harusnya yang baik. Nah itu gimana? Kalau untuk permintaan pasar ya, kalau yang pertama yang terpenting dulu kita petani nih. Petani selesai kan? Petani selesai, nanti di proses kita harus meletakkan beberapa orang dalam pengolahan, harus dikasih ilmu juga. Ini kopi yang baik, ini yang enggak gitu.
Jadi ketika proses penggilingan dari buah merah pulper, jadi kan ada proses perendaman. Perendaman itu kan kalau kopi yang ngapung itu udah pasti kosong kan, itu dibuang, biji-biji hitam dibuang semuanya. Jadi memang yang biji yang turun ke bawah yang berat-berat aja yang kita proses gitu. Nah, Tapi kalau misalkan ada petani yang ngawur gitu, dia masih petik asal gitu, itu tega nggak dibeli itu atau ya udah dibeli tapi harga murah gitu? Sebenarnya perlahan ya. Kalau untuk petani ranah petik kita tetap akan perlahan. Sampai sekarang pun kita nggak bisa memaksakan kehendak kita seperti yang kita inginkan gitu. Jadi kita tetap perlahan, kita ajarkan terus. Ini cara petiknya begini. Nah, kalau misalkan hijau, ya kalau terus-terusan begini ya kami nggak akan beli gitu. Cuma untuk kontrol kita nggak bisa sampai di situ aja. Nanti ada kontrol terakhir itu adalah di meja sortir. Nah, nanti ada lagi di meja sortir itu adalah kontrol terakhir kita. Beberapa pun buah hijau yang lolos, buah hitam yang lolos, maka akan tereliminasi sendiri di meja sortir. Maka tetap kopi yang dikeluarkannya pun hasilnya akan jadi premium kan. Nah, gitu. Ini mungkin agak sedikit ke pasar ya. Karena kan menurutku salah satu continuity atau keberlanjutan yang harus benar-benar pasti ini tuh lah soal pasar. Kalau kita bertani kopinya banyak tapi pasar nggak ada kan cuma juga. Nah itu gimana menjaga pasar itu? Sebenarnya menjaga pasar kalau kita ya kualitas ya. Kualitas. Nah, pertama kualitas. Kualitas kita bagus, nanti permintaan barang kita juga akan terus meningkat kan, gitu. Cuma yang namanya hukum ekonomi juga nggak bisa kita lawan. Semakin banyaknya barang dia permintaan juga akan sedikit kan. Nah, jadi yang penting masyarakat itu setelah dia panen, setelah dia olah, dia penampung ada gitu, uang lancar gitu. Itu aja sebenarnya. Kalau masalah harga murah itu kan kita nggak bisa lawan itu, soalnya kan bukan kita aja yang nanam kopi Arabica di Indonesia ini gitu, di dunia pun juga bukan kita kan. Nah, nggak bisa kita lawan itu. Cuma ada beberapa hal ketika kopi kita baik, orang pun akan memberi harga yang baik gitu. Sebenarnya masalah klasik di beberapa LSM adalah kadang kita tuh terlalu pede untuk bisa menjual produk kan. Padahal sebenarnya kalau kita bicara soal marketing dan pasar itu mencari pasar itu kan antara pengelolaan, budidaya, marketing, dan itu tuh menurut hal yang harus dibedain kan sebenarnya. Itu harus ada agregator sendiri untuk mencari pasar, untuk marketingin barang kayak gitu. Nah itu Akar melakukan itu nggak? Siapa yang bertugas mencari pasar? Karena menurutku kalau nggak ada itu cukup susah nih menjualnya. Karena banyak banget akhirnya pendampingan itu selesai ketika jual pertama, jual kedua selesai, udah habis itu nggak berlanjut gitu. Ya kalau Akar dan TFCA kan kerjasama barangnya dengan si agrotropik ya. Jadi agrotropik yang akan jadi dari mulai proses pengolahan itu akan diambil alih agrotropik sampai penjualan gitu. Jadi agrotropik inilah yang bergerak mencari pasar gitu. Jadi kami akan mengambil produk dari TFCA. Jadi kami yang akan menjualkan itu. Jadi gitu. Dipisah ya. Ada pembagian peran ya. Ada pembagian peran. Orang yang fokus ke budidaya, memastikan quality control di petani itu bagus. Tapi juga nanti di bagian pengolahan itu dipasrahkan kepada si agrotropik itu sebagai agregator ya. Dan sampai saat ini masih jalan ya? Sampai sekarang masih jalan. Berapa tahun berdampingan tuh ya setelah? Kalau TFCA dari 2012 sampai 2000. Udah sampai 2017-18 ya. Ya, sekitar itu. Dan sekarang masih ada. Sekarang masih ada dan masih panen gitu. Bang, sekarang kalau kita melihat dampak ya, kita tadi bicara banyak soal kopi dan hulu ke hilir nih. Nah kan dampaknya apa yang bisa dilihat dari dampak terhadap baik dari sisi konservasinya dan dari sisi ekonomi? Sebenarnya dampaknya kalau untuk masalah konservasi itu bisa dibilang signifikan lah dampaknya ya. Lahan-lahan yang mereka dulu tanami, karena kesibukan mereka mengurus kopi Arabica yang sudah menghasilkan, makanya lahan-lahan yang mereka yang dalam Taman Nasional itu ditinggal gitu.
Iya. Jadi ditinggal ya udah banyak, udah kalau apa udah jadi semak lagi lah gitu, udah belukar lagi kan. Balik gitu. lagi ya. Udah balik lagi gitu. Tapi kan yang namanya masyarakat, tentu sebenarnya kita harus berpikir juga nih. Berpikirnya gini, ketika Arabica ini tidak ada lagi, mereka pasti akan balik lagi gitu. Makanya kita harus tetap gitu. Yang masalah itu kan masalah harga sebenarnya. Ketika kopi dunia Ini pandemi kemarin ya, banyak harga turun, iya. usaha kopi bangkrut ya. Iya, makanya Nanti gimana dampaknya terhadap? kalau sampai sekarang sih dampaknya ya mereka udah mulai istilahnya nggak ngurus lah gitu kan. Oh iya? Kopinya gitu, dia nyari pekerjaan ya? lain, Kemarin turun Drastis. sampai 5 ribuan kan jauh gitu. Jauh 5.000 dari 30-40 itu 5.000. Enggak, dari harga cherry ya. Oh, harga cherry ya. Harga cherry kan dari 9.000, 10.000 gitu kan sampai ke 5.000, 4,5 gitu. Kan jauh kali. Jauh kali ya. Jadi untuk kalau mereka panen ya cuma menghabiskan waktu mereka, nggak dapat gaji harian gitu, makanya nggak diurus gitu. Terus penggantinya waktu pandemi kemarin apa? Ya mereka pasti ya kan tidak semua ladang mereka yang ada di dalam kawasan Taman Nasional ya, yang di luar pun seperti kulit manis pun mereka tanam gitu. Jadi ya harus ngambil kulit manis dulu lah gitu. Oh iya. Jadi berdampak banget ya. Iya, berdampak. Atau lebih fokus lagi tanam padi di daerah asal gitu. Gitu-gitulah. Ini memang kalau bagi bisnis kopi emang di 2 tahun pandemi ini emang ini banget, menantang banget sih, karena akhirnya banyak bahkan di usaha-usaha yang kayak gini ya, kafe-kafe kan akhirnya shifting ganti juga kan, dari yang jual kopi-kopi begini sampai jualnya cuman bubuk gitu-gitu. Ya kan orang-orang menikmatinya dengan cara berbeda. Itu nanti soal lain. Nah, kalau dari sisi ekonominya gimana? Kalau sisi ekonomi itu kemarin kami pernah hitung-hitung ya, hitung dari pendapatannya. Itu pendapatan masyarakat itu bisa naik dari kisaran 1 juta sampai 3 juta per bulannya. Itu naiknya ya. Naiknya dari agregatnya ya, nggak bicara totalnya ya. Nggak bicara totalnya. Kan karena daripada mereka ngolah dalam Taman Nasional ya. Belum lagi dikejar-kejar. Belum lagi dikejar-kejar sama polisi hutan. Ya gitulah. Nah, aku tadi kelewat yang bagian ini karena menurutku penting bahwa sebenarnya salah satu cara unik strategi teman-teman akar untuk mendorong masyarakat agar keluar itu juga di tingkat pendampingannya. Teman-teman ini kalau nggak salah ya, kan dulu cerita bahwa pertama ada syarat bahwa kopi itu harus berada di luar kawasan, dan teman-teman tuh strateginya adalah siapa yang mau nanam kopi ini itu harus membuktikan bahwa lahannya itu tidak berada di dalam kawasan. Teman-teman juga pakai GPS untuk mengeceknya kan. Yang kedua juga kata Bu Emma, ini harus ada lubang tanam dulu nih, karena kalau enggak itu kebanyakan kopi nggak ditanam gitu. Bener nggak Pak? Benar. Ada teman lain nggak? Jadi kan kalau TFCA dan akar kan menyarankan bibit yang ditanam harus berada di luar kawasan Taman Nasional dengan syarat harus tersedia lubang tanam terlebih dahulu dan harus dicek petugas lapangan terlebih dahulu. Kalau misalkan lahannya petani itu berada dalam Taman Nasional, itu otomatis tidak akan kita kasih bibit. Tidak akan kita kasih bibit. Nah, yang susahnya itu, mereka setuju kan? Setuju untuk tidak dikasih bibit yang di dalam Taman Nasional. Yang susahnya itu mengubah pola tanam si petani dari yang biasanya mereka cuma satu cangkul tanam, diubah ke pola penanaman harus ada lubang terlebih dahulu. Lubangnya nggak kecil loh, 60 kali 60 cm. Oh iya, gitu juga. Lebarnya 60 ya. Lubangnya kecil. Jadi harus memang dari sanalah pendampingannya gitu. Karena proses itu kan dimulai dari pembibitan sampai cara tanam. Kalau cara tanam benar, insya Allah hasilnya juga akan benar kan gitu. Nah, makanya jangan jadi setiap peraturan yang kami bikin berusaha lah untuk meninggalkan salah satunya gitu. Jadi karena itu berdampak semuanya kan. Mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan semua berdampak untuk hasilnya gitu.
Kalau sekarang misalkan ada petani baru, tapi kan teman-teman sudah nggak di sana pendampingan kan? Iya. Gimana mastiin bahwa itu kopinya bukan dari dalam kawasan Taman Nasional? Kita Yang dibeli maksudnya ya? jadi kan kita terus ada cross check ya. Jadi seperti kalau anggota kita sudah pasti tahu gitu. Tahu ya. Tapi kalau dia dapat susupan, iya. misalkan dirimu sebagai petani, aku orang yang dari dalam kawasan. Iya. Menitip ke dirimu kan nggak tahu juga. Bang, menitip segi 5 kilo, tolong jualin ke akar gitu kan. Begini loh. Jadi ketika petani panen, kita udah tahu gambaran mereka itu panen itu berapa gitu. Dalam ada modelnya ya. Iya, dalam satu batang itu dia bisa menghasilkan berapa. Dalam pokok dia nanam 500 batang. Oh, normalnya dia panen segini nih. Kalau sudah melonjak, kita pertanyakan gitu. Iya. Oh, ini kayaknya udah lewat kali nih. Kena dari mana kopinya kan gitu. Kadang ada kadang ada juga kejadian kan yang namanya petani belum bisa ke yang jahil ya, yang jahil dicampurnya dengan robusta kan. Dipikirnya kita nggak tahu biji robusta gini, biji arabica gini gitu. Nah kita kan kalau sebagai petugas ya memang harus tahu kan, oh ini arabica, ini robusta gitu, nggak bisa digabungin gitu. Jadi kan syarat petani itu biar mereka mengurus betul-betul kopi, satu kakak itu cuma dikasih jatah 500 batang. Itu untuk 2 orang pekerja ya. 500 batang udah gitu. Kalau lebih dari 500 batang mereka harus cari tenaga kerja baru biar kopinya terurus gitu. Jadi makanya setiap yang mau minta bibit dibatasi gitu. Berapa orang yang mau kerja? Kalau ada 4 orang dah dikasih 1.000 gitu. Atau mereka siap atau enggak menyediakan pekerja, kita kasih gitu. Kalau cuma 2 orang kita kasih 500 batang. Ya kalau ada orang baru gimana tadi? Kalau ada orang baru ya Cross check. kalau nggak di cross check, kami nggak berani juga ngambil kopi orang yang nggak jelas ya. Soalnya kalau sembarangan ya? Nggak bisa gitu. Kita ini udah tahu ini nanam arabica, ya pasti udah ada kopi arabica kan, pasti dia ngasihnya ke kita gitu. Kalau orang-orang baru di mana nanam harus tanya dulu. Luar diterima. Kalau dia terbukti nanam di luar Taman Nasional, insya Allah diterima gitu. Dengan kualitas produk yang ditentukan oleh kakak. Iya, kualitas. Nah, terakhir Bang, ini soal apa sih yang susah dari sisi pendampingan masyarakatnya, dan yang kedua dari sisi bisnis kopinya. Yang menantang itu apa dan gimana harusnya ke depan strateginya? Sebenarnya yang lebih menantang itu kan di petaninya ya. Petani, kita menerangkan ke petani bagaimana cara nanam kopi gitu. Memang mereka itu udah terbiasa dengan tradisional, bertani tradisional ya. Jadi kita mau menjelaskan ke masyarakat pun mereka tidak akan, kecuali mereka yang udah petik hasil pasti mereka akan ngerti gitu. Kecuali yang belum, kalau kita mau istilahnya kita mau nambah nih, ini mau nambah lagi lah tanam kopi gitu sama orang baru kan, sama wilayah baru, yang tantangannya yaitu kita harus benar-benar sabar lah menghadapi masyarakat. Soalnya kalau dalam tata cara bertani mereka lebih dulu daripada kita kan. Secara tekniknya pasti mereka lebih tahu gitu. Cuma kan mereka itu untuk jangka panjangnya mereka nggak mikirkan gitu. Misal contohnya kayak tanam aja satu cangkul, apapun ditanam di tanah kerinci ini satu cangkul pun akan tumbuh gitu. Nah tapi hasil kedepannya itu bagaimana mereka nggak mikir sampai situ gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau masuk ke mereka itu agak sulit gitu kalau apa. Tapi kalau udah ada hasil, mereka pun apapun yang kita bilang mereka ikut gitu. Nah, ada buktinya ya. Iya, ada buktinya gitu. Kalau dari bisnisnya? Kalau dari bisnisnya sebenarnya kalau beberapa tahun yang lewat ya nggak ada, alhamdulillah nggak terlalu masalah lah ya. Tapi kan sebenarnya sekarang itu tantangannya itu bisa dikatakan kerinci ini kekurangan bahan baku gitu. Bahan baku arabica permintaannya banyak kan. Aku inget ini aku baru baca atau siapa yang ngasih info ya, bahwa kita kan sebenarnya nomor 3 ya setelah Vietnam, Brazil dan Indonesia ya. Tapi di Brazil ini kan sedang ada gagal panen kan, karena kalau nggak salah ini aku lupa faktornya apa, tapi kalau di climate change dan lain-lain ya. Nanti mungkin sobat konservasi bisa cek sendiri nih isu yang sedang ramai di Brazil adalah kopi. Nah itu berdampak nggak di bisnisnya di kala Indonesia nomor 2 kan? Berarti kan ini ngisi gapnya Brazil yang cukup banyak kan sebenarnya. Itu gimana tuh? Bener nggak di lapangan begitu?
Ya sebenarnya di lapangan ya kita Indonesia ini lagi banjir permintaan sebenarnya kan. Mungkin bisa jadi karena itu ya. Iya, karena berhasil gagal panen kan. Tetapi kopi Indonesia pun sekarang pun menipis gitu. Makanya kita jadinya kekurangan bahan baku ya. Pertama pandemi. Yang kedua harga 2020 awal pandemi 2020 ya? 2020 sampai 2021 itu harga itu turun gitu. Oke. Jadi petani itu malas gitu, malas. Malasnya petani bukan berdampak untuk 1 tahun itu aja gitu. Berdampak karena nggak merawat, akan berdampak 2-3 tahun ke depan pasti juga masih akan berdampak gitu. Jadi sekarang dampaknya ya? Iya sekarang dampaknya. 3 tahun lagi depan dong? 2 tahun, 3 tahun lagi lah. Ini kalau nggak ada penanaman baru, ini prediksi saja ya. 5 tahun ke depan lagi ya semakin tipis ya kopi kerinci. Kita nggak bisa memenuhi permintaan dunia ya, juga naik ya. Kalau nggak ada penanaman baru di kerinci ini. Jadi itulah masalahnya sekarang, bahan baku. Kalau permintaan banyak, bahan baku itu yang kurang. Apa aku jadi petani kopi aja kali ya? Dibantu nggak, Bang? Boleh. Oke, Bang, ini menarik banget ya. Kalau kopi tuh emang nggak pernah habis ya, karena di warung kopi aja kita bisa banyak diskusi ya, apalagi soal kopinya kan. Mungkin nanti kita akan di kesempatannya akan diskusi lagi, Bang. Terima kasih banyak sudah sharing dengan Sobat Konservasi. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Iya. Thank you, Bang. Ya, sama-sama. Nah, Sobat Konservasi, itu adalah bincang-bincang soal bagaimana kopi dan konservasi ya. Aku tidak bilang kopi konservasi, tapi kopi dan konservasi itu dilakukan oleh lembaga Akar Network, salah satu mitra TSS Sumatera. Teman-teman tadi sudah dengar. Silahkan kalau misalkan ini menarik bisa di-share ke teman-teman yang lain. Demikian, terima kasih. Salam.